Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam acara silaturahmi melalui Zoom. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini semakin mempererat tali persaudaraan dunia akhirat kita, dan semoga selalu diiringi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud hidayah itu adalah bimbingan dari Allah. Bimbingan dari Allah pada setiap manusia, bimbingan pada lurusnya menghadap Yang Maha Kuasa. Jadi hidayah itu bimbingan yang langsung dari Allah, walaupun kadangkala melalui suara manusia, tapi Allah yang menempatkan pada jiwa kita dan semakin membawa lurus diri kita menuju Yang Maha Kuasa. Itu hidayah. Dan hidayah itu suatu kejelasan, suatu bimbingan dari Allah ke jiwa kita secara jelas, tidak menimbulkan pertanyaan pada diri kita. Jadi kalau masih berupa rasa, mimpi, peristiwa melihat apa yang masih belum memperjelas, belum jelas dalam kita menghadap Allah, itu masih perjalanan hidayah. Lewatkan. Memang itu perjalanan untuk menuju takwa. Jadi Allah mendidik hambanya untuk ke puncak, yaitu takwa, itu memang melalui seperti itu. Melalui ilmu, rasa, mimpi, atau melihat kejadian-kejadian yang enggak nalar. Makanya Allah mendidik hambanya untuk mencapai takwa. Jadi takwa itu setelah iman. Iman belum tentu takwa. Kalau takwa pasti iman. Ikhlas belum tentu takwa. Tapi kalau takwa pasti ikhlas. Sadar belum tentu takwa. Jadi puncak perjalanan manusia itu pada takwanya. Apa takwa itu? Ikhlas dengan segala pemberian Allah atau ketentuan Allah. Itu takwa. Jalannya Allah untuk sistem takwa pada manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran, tahap pertama yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi mempercayakan sesuatu yang tidak kita ketahui kepada Yang Maha mengetahui segala yang gaib, yaitu Allah. Kita punya rencana kerja apa-apa, nanti hasilnya begini, tapi kan hasilnya belum terpegang di tangan, masih rencana. Antara berhasil dan tidak kita nggak tahu. Mengembalikan semua yang tidak kita tahu, yaitu
posisinya Allah itu mengembalikan kepada yang maha mengetahui gaib. Makanya di situ alladzina yu'minuna bil ghaibi. Lafadz bil ghaibi ada alif lamnya, namanya isim ma'rifat. Yang dinamakan isim ma'rifat yaitu sifat. Sifat yang dikembalikan kepada Allah. Kita mengobati orang, ya cukup kita hanya kerja aja mengobati. Soal sembuh enggak kan kita enggak tahu, kembalikan. Allah yang menyembuhkan. Jadi rasa percayamu dulu, rasa percayamu ke Allah itu iman. Itu prosesnya takwa pertama iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Misalnya kita mau mencari jodoh, kok belum dilakukan, belum pernah menikah, kok meramal ini nanti akan kaya raya, dihitung-hitung ini nanti akan sengsara, umur nggak akan panjang, kan itu nggak tahu, nikah aja belum, kok udah diramal. Mati. Capek. WA nang grup listrik gamol Padang dan wong gak penasaran, aku tak rokokan, gak ngoyong. Saudaraku semuanya, ini barusan hidung kita mulai tetap Adina yuk jadi mempercayakan semua yang tidak kita ketahui kepada yang maha mengetahui gaib, yaitu Allah. Dan tadi sudah saya contohkan, misalnya orang mau mencari istri. Jadi dalam proses mencari istri ada kalanya itu sudah dihitung-hitung, nanti akan bahagia, nanti akan gimana-gimana. Apa salah itu? Tidak. Jadikan tradisi yang sudah ada itu sebagai doa, tidak sebagai keyakinan. Jadi itu tidak musyrik, dijadikan suatu doa, jadi tradisi tidak menghilangkan iman kita atau rasa dekat kita kepada yang maha kuasa. Jadi tidak salah, semua tradisi tidak salah. Mau membangun rumah, pasang pondasi harus hari ini, dicocokkan dengan tanggal kelahiran. Apa salah? Tidak. Asal tidak menjadi keyakinan, hanya sebagai doa, permohonan kepada yang maha kuasa. Karena yang memberikan rasa atau hitungan-hitungan pun itu asalnya dari Allah. Tapi kan kita nggak tahu. Kita hanya punya harapan, punya permohonan, punya cita-cita, tapi kembalikan kepada yang maha mengetahui gaib, yaitu Allah. Karena apa? Kalau tidak kita kembalikan, kita memastikan sesuatu yang belum terjadi, mendahului kehendak Allah, dan ternyata tidak sesuai dengan angan-angan kita, lalu kita kecewa, otomatis sudah ada jatah nerakanya, yaitu neraka hutama, narullahil muqaddatul lati tattali'u alal afidah.
neraka yang muncul dari suatu cita-cita, angan-angan, nggak kesampaian, lalu menjadikan putus asa, semakin jauh dari Allah, yang dibawa sampai mati, ya sudah jelas, karena itu peringatan dari Allah masuk neraka utama. Kita merancangkan suatu usaha, ini modal gini, buka apa, usaha perumahan atau toko. Ini kalau buat toko ramai, tempatnya strategis. Ternyata memang tokonya ramai, tapi ramai hutang. Akhirnya bangkrut, padahal udah dihitung. Dan itu pun Allah yang memberi suatu kepastian. Jadi apabila kepastian yang tidak kita ketahui tidak sesuai dengan keinginan kita, kembalikan kepada yang maha mengetahui ghaib. Itu jalan takwa yang pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mempercayakan semua yang tidak kita ketahui kepada yang maha mengetahui ghaib. Misalnya kita sakit kepala, minum Paramed, ini nanti paling 5 menit sembuh, kok nggak sembuh, ya yang enak. Karena sakit kepala, belum minum obat, udah meramalkan, tolong carikan Paramed biar sembuh, nanti 5 menit sembuh. Ternyata nggak sembuh, ya mau apa? Nah, di saat tidak sesuai dengan angan-angan kita, kembalikan ke titik kemahaan Allah yang maha kasih sembuh. Setelah iman, rasa percayamu kepada Allah selalu terbawa dalam setiap kehidupan. Yuqimuna sholata. Sholat itu menghadap Allah, menghadap yang maha kuasa. Di situ yuqimuna sholata menggunakan fi'il mudhari'. Jadi dalam perjalanan hidup ke depan selalu lurus menghadap yang maha kuasa. Tidak geser kiblatnya, itu namanya sholat daim.